hari ini kita akan mempelajari mata kuliah analisis real ya. Jadi di mata kuliah analisis real ini di bab pertama kita mempelajari sistem bilangan real. Jadi kalau misalnya kalian dulu tahu di mata kuliah pengantar dasar matematika itu kan juga ada ya sistem bilangan real ya. Jadi bilangan real itu terdiri dari dua, bilangan rasional dan bilangan irasional. Tapi kalau di pengantar dasar matematika kita hanya mempelajari tentang macam-macam dari bilangan real sendiri. Jadi bilangan rasional itu ada berapa macam, irasional itu apa saja, definisinya seperti apa. Kalau di analisis real ini kita nanti selama 16 kali pertemuan kita lebih kurangnya itu nanti lebih ke pembuktian sih. Jadi ada teorema nanti kita buktikan ya. Jadi dari suatu pernyataan tersebut kita buktikan nilai dari kebenaran suatu pernyataan tersebut. Beda dengan definisi. Kalau definisi atau aksioma itu kan pernyataannya tidak perlu kita buktikan kebenarannya, jadi kita terima begitu saja. Kalau teorema, dia berbunyi sebuah pernyataan yang kita harus membuktikan nilai kebenaran suatu pernyataan tersebut. Jadi kita nggak bisa kalau tiba-tiba kita nerima begitu aja, itu nggak bisa. Jadi kita perlu membuktikan apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau pernyataan tersebut bernilai salah. Oke, jadi di materi pertama ini kita akan mempelajari tentang sifat aljabar pada sistem bilangan real. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pada dasarnya di bilangan real sendiri itu kan ada dua bagian ya. Ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, di himpunan bilangan real itu terdapat operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian itu dia punya sifat-sifat. Nah, kita cari tahu apa saja sih sifat-sifat yang terdapat pada operasi penjumlahan. Nah, ini seperti yang terlihat pada layar monitor Anda, itu kan ada 4 sifat ya yang terdapat pada operasi penjumlahan. Jadi yang satu ini disebut sebagai aksioma 1, yang 2 ini disebut sebagai aksioma 2, yang 3 ini disebut sebagai aksioma 3, yang 4 ini disebut sebagai aksioma 4. Di mana pernyataan dari masing-masing aksioma ini kalian tidak perlu membuktikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan tersebut. Ya, jadi kalau aksioma itu ya udah bunyinya seperti itu, ya udah diterima aja, sama dengan definisi. Jadi yang aksioma pertama, pernyataannya berbunyi A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk setiap A, B elemen R. Jadi A dan B-nya ini merupakan elemen R. R itu siapa? Ya bilangan real sendiri itu tadi. Siapakah bilangan real? Bilangan real itu ya rasional ya irasional. Siapa saja Bu rasional? Ya berarti bisa bilangan asli, bisa bilangan bulat, bisa bilangan caca, bisa bilangan ganjil, seperti itu ya. Nah, di sini berlaku kalau A saya tambahkan dengan B, hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Artinya ini berlaku hukum apa? Berlaku hukum komutatif. Hukum komutatif pada penjumlahan. Nah, sekarang yang aksioma kedua. Aksioma kedua itu berbunyi kalau misalnya A ditambah B itu diletakkan di dalam kurung, artinya dia diselesaikan terlebih dahulu, yang kemudian setelah kalian operasikan A ditambah B, kemudian hasilnya itu ditambah C, maka hasilnya akan sama dengan A ditambah dengan kalau B ditambah C itu dioperasikan secara belakangan, hasilnya akan sama. Nah, ini namanya hukum apa? Hukum asosiatif atau apa? Pengelompokan ya, hukum asosiatif atau pengelompokan. Jadi yang dikurung itu di depan atau yang dikurung itu di belakang, hasilnya akan sama. Kalau komutatif tadi pertukaran ya, jadi bisa saya tuliskan di sini pertukaran. Sekarang aksioma ketiga, terdapat elemen 0
di mana 0 ini merupakan elemen dari bilangan real. Sedemikian hingga dia akan berlaku 0 ditambah A, hasilnya akan sama dengan A ditambah 0. Dan juga kalau 0 ditambah A dan A ditambah 0 akan menghasilkan nilai A untuk setiap A elemen R ya, untuk setiap A elemen R. Di mana 0 di sini itu merupakan elemen identitas ya, elemen identitas dari siapa? Dari operasi penjumlahan ya, dari operasi penjumlahan. Kemudian aksioma yang keempat, dia berbunyi terdapat elemen negatif A, elemen R, sedemikian hingga dia berlaku negatif A ditambah A, hasilnya akan sama jika dibalik, yaitu A ditambah negatif A, hasilnya adalah 0 untuk setiap A elemen R. Untuk setiap A elemen R, untuk setiap A elemen R siapa? Ya berarti R itu kan real. Real itu siapa? Rasional dan irasional. Rasional itu siapa saja? Rasional kan bisa ganjil, rasional kan bisa genap, rasional kan bisa bilangan bulat, rasional kan bisa bilangan asli. Nah, itu artinya A-nya itu mencakup semua bilangan real tersebut. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari saya ya. Jadi kalau ada aksioma tidak perlu dibuktikan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Beda kalau teorema, nanti kita akan bertemu dengan teorema. Nah, aksioma 1 sampai 4 ini alangkah baiknya jika kalian menghafalkan. Jadi kalian hafal aksioma 1 sampai 4, yaitu aksioma pada operasi penjumlahan. Seperti itu. Kalaupun misalnya tidak hafal, juga nggak apa-apa juga. Yang penting itu kalian paham, oh di dalam aksioma penjumlahan itu terdiri dari aksioma 1, aksioma 2, aksioma 3, aksioma 4, yang mana bunyinya itu berbeda-beda. Kalau aksioma 1, oh dia itu berbunyi tentang A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kalau aksioma 2 kalian juga harus paham, ternyata dia itu kalau aksioma 2 berlaku hukum asosiatif. Maksudnya apa? Kalau kalian hafal atau memahaminya, gunanya adalah pada saat nanti kalian membuktikan teorema. Karena dalam membuktikan sebuah teorema itu nanti kalian harus pakai dasar. Kenapa kok kalian dalam mengoperasikan pernyataan tersebut itu dari seperti ini menjadi seperti itu gitu. Nah, itu harus ada dasarnya, tidak boleh kalau tiba-tiba berubah. Nah, dasarnya apa yang bisa kita gunakan? Dasar yang bisa kita gunakan, kita bisa pakai definisi, kita bisa pakai aksioma, ataupun kita bisa menggunakan teorema sebelumnya. Jadi suatu misal kita membuktikan teorema 2. Nah, dalam membuktikan teorema kalian bisa pakai aksioma, kalian bisa pakai definisi, ataupun kalian bisa pakai teorema 1. Yang tadinya teorema 1 itu kan sudah kita buktikan. Nah, itu adalah dasar untuk membuktikan teorema. Seperti itu ya. Jadi kita bisa pakai aksioma, kita bisa pakai definisi, ataupun kita bisa menggunakan teorema sebelumnya yang sudah pernah kita buktikan. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk beberapa aksioma yang terdapat pada operasi perkalian. Sama dengan operasi penjumlahan tadi, kalau pada operasi penjumlahan tadi kan ada 4 aksioma yang bisa kita pakai ya. Kalau pada operasi perkalian itu ada 5 aksioma. Ini aksioma 1, aksioma 2, aksioma 3, aksioma 4, dan aksioma 5. Pada dasarnya kalau bisa sih kalian menghafal, kalau bisa hafal. Tapi kalaupun tidak bisa menghafal, paling tidak paham lah. Sehingga ketika nanti pada saat pembuktian teorema itu kalian bisa mengetahui, oh nanti saya harus menggunakan aksioma nomor berapa ya gitu. Paling tidak paham di situ. Kalau syukur-syukur kalau bisa hafal, malah enak gitu ya. Oke, sekarang kita pahami dulu yang aksioma 1 pada operasi perkalian. Jadi yang aksioma 1 itu berbunyi A dikali B itu nilainya akan sama dengan B dikali A. Nah, ini kan sama dengan yang tadi ya, dengan yang penjumlahan ya. Tinggal ditukar aja.
Nah, ini berarti berlaku hukum komutatif atau pertukaran. Nah, selanjutnya aksioma 2. Aksioma 2 itu kalau misalnya ada A dikali B, itu dioperasikan terlebih dahulu karena dia diletakkan di dalam kurung, kemudian hasilnya nanti akan dikalikan dengan C, itu akan sama dengan kalau A saya kalikan dengan B dikali C yang dihitung secara bersamaan, hasilnya akan sama. Nah, ini berlaku untuk A, B, C-nya itu elemen R. Sekali lagi elemen R. R itu real. Real itu berarti terdiri dari ada rasional, ada irasional. Rasionalnya siapa? Rasionalnya yaitu tadi bisa genap, bisa ganjil, bisa asli, bisa caca, bisa bulat, seperti itu ya. Intinya yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu A per B, itu namanya bilangan rasional. Nah, ini berarti kalau hasilnya sama berarti dia berlaku hukum apa? Asosiatif atau pengelompokan. Asosiatif atau pengelompokan. Nah, aksioma yang nomor 3 yaitu terdapat elemen satu elemen R sedemikian hingga berlaku 1 dikali A itu hasilnya akan sama dengan A dikali 1 yang nilainya adalah A untuk setiap A elemen R, di mana 1 di sini ini merupakan elemen identitas atau elemen netral pada operasi perkalian ya. Jadi 1 itu kalau pada operasi perkalian itu dia disebut sebagai elemen identitas atau elemen netral. Artinya apa? Semua bilangan yang dikali 1 ya, dimana A-nya itu adalah A real, pasti akan menghasilkan bilangan A gitu ya, atau bilangan itu sendiri. Nah, aksioma yang keempat, terdapat elemen 1 per A, yang mana 1 per A ini merupakan elemen dari bilangan real, sedemikian hingga dia akan berlaku kalau 1 per A saya kalikan A, hasilnya akan sama dengan kalau A saya kalikan dengan 1 per A, yang mana hasilnya adalah 1. Dimana syarat A-nya di sini merupakan elemen bilangan real. Itu bunyi aksioma yang keempat. Bunyi aksioma yang kelima, kalau A saya kalikan dengan B ditambah C, di mana B ditambah C ini diletakkan di dalam kurung, hasilnya akan sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Dan juga kalau misalnya B saya tambahkan C saya kalikan A, hasilnya akan sama dengan B dikali A ditambah dengan C dikali A untuk setiap A, B, C elemen R. Nah, ini disebut sebagai hukum apa? Distributif atau penyebaran. Dari situ mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, aksioma-aksioma yang tadi sudah kita pelajari itu di mana ada aksioma pada operasi penjumlahan, ada 4 macam ya tadi. Kemudian ada aksioma pada operasi perkalian, ada 5 macam. Kesemuanya itu tadi itu disebut sebagai aksioma field ya, atau aksioma lapangan dari himpunan bilangan real itu sendiri. Nah, mengacu pada aksioma-aksioma tersebut ternyata dapat diturunkan beberapa teorema-teorema. Nah, diantaranya ada teorema 1.1. Teorema 1.1 ini dia berbunyi untuk setiap A, B elemen R ya, untuk setiap A, B elemen dari bilangan real, maka dia akan berlaku untuk poin yang A. Poin yang A adalah jika A ditambah B itu nilainya adalah sama dengan A, maka B-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa teorema itu tidak bisa kalau
kita terima secara mentah-mentah. Teorema itu perlu kita buktikan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Jadi ada pernyataan jika A ditambah B sama dengan A, maka B-nya itu adalah 0. Itu kita harus buktikan dulu. Benar nggak sih pernyataan ini benar atau salah gitu. Nah, benar atau salahnya kan kita nggak tahu, kita harus buktikan. Kita harus buktikan dulu kalau pernyataan tersebut bernilai benar. Beda dengan aksioma tadi yang di awal. Aksioma pada operasi penjumlahan maupun aksioma pada operasi perkalian, kita nggak perlu membuktikan kebenaran dari pernyataan tersebut. Cukup kita terima aja, oh iya memang seperti itu gitu ya. Kalau teorema nggak bisa. Oke, sekarang kita coba buktikan untuk teorema 1.1 yang poin A gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara prosesnya? Nah, proses ini coba silakan kalian pahami, silakan kalian amati bagaimana Bu Denok mengerjakan step by stepnya. Kenapa harus kalian pahami ketika nanti kalian disuruh untuk membuktikan teorema-teorema, kalian tahu tahapan-tahapan pembuktiannya. Karena nanti dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 itu yang ada itu adalah kalian ya disuruh membuktikan teorema. Jadi selama pembelajaran analisis real ini ya pekerjaan kita adalah pembuktian teorema-teorema. Jadi ini saya kasih contoh bagaimana cara mengerjakan pembuktian teorema 1.1 untuk poin yang A. Silakan diamati dan nanti bisa dicoba untuk pembuktian teorema-teorema selanjutnya. Oke. Bagian terpenting yang di sini ini kan berbunyi jika A ditambah B sama dengan A. Lah jika A ditambah B sama dengan A, ini anggaplah ini bagian yang diketahui. Sedangkan maka B sama dengan 0, kan ada kalimat maka B sama dengan 0. Ini anggaplah pembuktian yang mana nanti kalian harus membuktikan gimana caranya jawabannya itu B sama dengan 0 ya. Jadi nanti kuncinya ini jadikan kuncinya kalian dalam proses pembuktian nanti itu gimana caranya, pokoknya inti hasil terakhirnya harus ketemu B sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba buktikan. Ingat, pada saat kalian membuktikan, dasar membuktikan itu harus menggunakan aksioma. Aksioma berapa Bu yang harus saya gunakan? Tadi kan ada 4 aksioma untuk operasi penjumlahan dan ada 5 aksioma untuk operasi perkalian. Berarti aksioma nomor berapa yang harus saya pakai? Itu yang harus kalian pahami. Kayak kira-kira kalau poin yang A, teorema 1.1 poin A. Kalau soalnya A ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan 0. A ditambah B sama dengan A, maka B sama dengan 0. Maka lebih tepatnya kita menggunakan operasi penjumlahan atau aksioma pada operasi perkalian. Lebih tepatnya kita pakai yang mana? Kan nggak mungkin kan kita pakai aksioma pada operasi perkalian, nggak ada perkaliannya. Berarti lebih tepat kita menggunakan aksioma pada operasi penjumlahan. Oke, bisa saya tuliskan di sini. Karena A, B elemen R. Kenapa Bu Denok menuliskan A, B elemen R? Karena soal yang diketahuinya ini berbunyi seperti ini. Untuk setiap A, B elemen R. Nah, bunyinya sudah seperti itu. Maka bisa kita jadikan patokan karena A, B elemen R, maka menurut aksioma nah kita kan di sini pakai aksioma penjumlahan ya. Aksioma penjumlahan itu kan ada aksioma 1, aksioma 2, aksioma 3, aksioma 4. Kira-kira yang paling tepat yang bisa kita pakai itu aksioma nomor berapa? Nah, karena di sini itu ada
B sama dengan 0, berarti kan ada elemen 0-nya ya. Karena ada elemen 0-nya, maka kita bisa menggunakan aksioma 3. Maka menurut aksioma 3 terdapat elemen 0 sebagai elemen netral, sehingga berlaku. Nah, di sini coba saya bukakan aksioma 3 yang tadi. Nah, aksioma 3 itu kan dia berlaku 0 ditambah A. Saya hapus di sini supaya kalian jelas melihatnya. Dia kan berlaku 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0 sama dengan A. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita kembalikan pada soal, yang ada elemen 0-nya itu kan, yang ada elemen 0-nya itu kan variabel B. Di sini kan yang ada elemen 0-nya itu kan variabel B. Nah, berarti bisa kita sesuaikan. Yang tadinya di aksioma 3 itu dia pakai variabel A, kita bisa ganti menggunakan variabel B. Kita sesuaikan dengan yang terdapat pada soal. Ya. Jadi yang namanya variabel itu kan hanya sebatas bilangan pengganti ya, yang kita tidak tahu pasti nilainya itu berapa. Jadi mau variabelnya itu diganti apapun itu nggak ada masalah. Jadi yang tadinya aksiomanya itu pakai variabel A, kita ganti dengan menggunakan variabel B. Maka berlaku B sama dengan B ditambah 0 ya. Ini menurut aksioma 3. Dan juga bisa kita tulis di sini, karena ada elemen 0 juga, berarti kan bisa menggunakan aksioma 4, bukan karena ya. Kita hapus saja. Berdasarkan aksioma 4 terdapat negatif A sebagai elemen dari R, sehingga berlaku A ditambah negatif A sama dengan 0. Nah, akibatnya dari kedua aksioma yang sudah kita pakai ini, kita tuliskan di sini akibatnya. Nah, akibatnya dari ini yang sudah kita tuliskan kita pindahkan. Nah, yang sudah kita tuliskan di sini kita pindahkan di sini. Akibatnya B sama dengan B ditambah 0 sama dengan bawahnya. B turun ditambah 0 di sini bisa kita ubah menjadi A ditambah negatif A, karena di sini kan berbunyi kalau A ditambah negatif A itu nilainya 0, berarti 0-nya bisa kita ganti menjadi A ditambah dengan negatif A, tutup kurung. Dikasih keterangan di sampingnya, aksioma 4. Harus dikasih keterangan supaya kalian itu paham, oh bahwa
perubahan dari 0 menjadi A ditambah negatif A itu dia berasal dari aksioma 4. Jadi harus dituliskan di sampingnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, kalau sudah seperti ini kita otak-atik ibaratnya. Gimana caranya? Pokoknya ketika nanti kita mengotak-atik itu tujuannya adalah pada poin A ini, teorema 1.1a. Tujuan akhirnya adalah ketemu B sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mengotak-atiknya? Ini kan kita bisa menggunakan aksioma nomor 2. Jadi pengelompokannya, jadi ini B ditambah A, ya, kita tambahkan dengan negatif A berdasarkan aksioma nomor 2, ya, atau asosiatif. Kalau sudah seperti ini, kira-kira ini apa yang harus kita ubah supaya hasil akhirnya mengarah pada B sama dengan 0. Nah, di sini B ditambah A itu kan bisa kita ubah menurut aksioma nomor 1, yaitu sifat pertukaran menjadi A ditambah B ditambah negatif A. Nah, di sini aksioma 1 atau sifat pertukaran. Sekarang kita ganti A ditambah B-nya. A ditambah B-nya ini menurut yang diketahui, jika A ditambah B sama dengan A, berarti kan bisa kita gantikan di sini A. Bahwa A ditambah B itu nilainya A ditambah negatif A. Nah, kalau sudah, siapakah A ditambah negatif A? Berdasarkan aksioma 4, ya. Berdasarkan aksioma 4 bahwa A ditambah negatif A itu nilainya adalah 0. Sehingga di sini B, dan B terbukti bahwa B sama dengan 0. Terbukti. Simbolnya kotak diarsir, ya. Persegi panjang diarsir hitam. Terbukti. Inilah cara atau tahapan dalam membuktikan sebuah teorema. Jadi tahapan step per stepnya, baris per barisnya itu harus ada dasarnya. Seperti ini. Dari baris ini berubah menjadi ini harus ada dasarnya. Nggak boleh kalau tiba-tiba kita mengotak-ngatik secara asal-asalan tanpa ada dasar. Oke. Selanjutnya kita akan buktikan teorema 1.1 yang poin B. Nah, di teorema 1.1b itu kan bunyinya jika A tidak sama dengan 0 dan A dikali B sama dengan A, maka B sama dengan 1. Nah, perlu kita ketahui bahwa artinya di sini ini A tidak sama dengan 0-nya ini kalian bisa jadikan patokan bahwa ini diketahui. Dan A dikali B itu nilainya adalah A, itu bagian dari yang diketahui. Nah, maka B sama dengan 1 artinya nanti ketika kalian membuktikan teorema ini, gimana caranya, pokoknya nilainya nanti akhirnya itu bisa ketemu B sama dengan 1. Jadi ini bisa dijadikan kunci, ya. Ini bisa kita jadikan sebagai kunci. Artinya apa? Ketika nanti kita ingin membuktikan mau pakai aksioma nomor berapa, kira-kira cari yang ada elemen satunya, karena di sini kan B sama dengan 1. Berarti kira-kira kita menggunakan aksioma berapa ya yang ada elemen satunya. Sebelum kita cari tahu aksioma berapa yang mengandung elemen 1, kira-kira kalau bunyinya jika A tidak sama dengan 0 dan A dikali B sama dengan A, ini kan ada itu ya, operasi perkalian. Berarti lebih tepatnya kita menggunakan operasi perkalian, aksioma pada operasi perkalian, bukan aksioma pada operasi penjumlahan. Oke, karena di sini ada elemen 1, maka bisa kita tuliskan di sini bukti berdasarkan aksioma
3 terdapat elemen 1 elemen R sedemikian hingga dia berlaku 1 dikali B sama dengan B. Loh, kenapa di sini Bu Dono kok memakai variabel B? Ingat, kita kembalikan ke soalnya. Soalnya di sini kan B sama dengan 1 ya. Kita berusaha membuktikan bahwa B itu sama dengan 1, artinya muncul variabel B. Sedangkan pada aksioma itu kan dia menggunakan variabel A. Tidak apa-apa ya, tidak masalah, kita ganti. Oke. Lanjut, selain kita menggunakan aksioma 3, kira-kira aksioma berapa lagi yang bisa kita gunakan di dalam pembuktian teorema 1.1b ini? Nah, karena di sini diketahui A tidak sama dengan 0 ya, berarti aksioma yang memungkinkan bisa kita gunakan adalah aksioma 4. Nah, kita tulis terlebih dahulu deskripsinya, yaitu karena A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka berdasarkan aksioma 4 terdapat 1/A elemen R sedemikian hingga berlaku 1/A dikalikan A sama dengan 1. Di sini tetap saya menggunakan variabel A, tidak usah gunakan variabel B, karena kalau kalian gunakan variabel B nanti nggak akan ketemu ujungnya. Kan di sini kita sudah memakai pengubahan untuk variabel B-nya, cukup di sini saja gunakannya ya. Jadi yang aksioma 4 nggak usah diubah lagi ke dalam variabel B. Oke, kita lanjut pembuktian. Nah, akibatnya B sama dengan 1 dikali B, ini tadi aksioma 3 ya, kita tuliskan di sampingnya. Maka berlaku, nah nilai 1 di sini bisa kita ubah berdasarkan aksioma 4 yang ada di sini. Berarti kan nilainya 1/A dikali A. Nah, bisa kita tuliskan 1/A dikalikan A dikalikan B ya. Nah, sekarang untuk mengerjakan 1/A dikali A dikali B, kira-kira kita bisa menggunakan aksioma berapa? Nah, ingat seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa 1/A dikali A atau penjumlah dalam pembuktian itu per barisnya itu kalau bisa itu kan kita tidak boleh itu ya asal-asalan. Kita tetap harus berpedoman pada definisi, kita tetap berpedoman pada aksioma, ataupun kita berpedoman pada teorema sebelumnya yang sudah kita buktikan terlebih dahulu. Nah, kalau seperti ini, kira-kira enaknya kita menggunakan aksioma berapa? Kita bisa menggunakan aksioma 2. Ya, ini kita gunakan aksioma 2. Nah, kita bisa menggunakan aksioma 2, yaitu asosiatif. Nah, yang tadinya kita kasih kurung di depan, kita ubah kurungnya di belakang. 1/A dikali A kali B-nya yang kita kelompokkan sekarang. Lanjut, berdasarkan soal bahwa A dikali B itu nilainya adalah A. Sehingga menurut aksioma 4 bahwa 1/A dikali A nilainya adalah 1. Sehingga di sini ini kita tuliskan B
sehingga terbukti bahwa B sama dengan 1. Terbukti. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Kita lanjutkan untuk pembuktian teorema 1.1 yang C. Jika ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Oke, seperti di awal tadi itu kan diketahui A elemen R ya, maka bisa kita tuliskan di sini bukti. Karena di sini operasi penjumlahan, maka aksioma yang tepat yang bisa kita gunakan adalah aksioma pada operasi penjumlahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti ada sebuah teorema, tidak menutup kemungkinan pada saat kalian membuktikan itu digabung antara aksioma pada operasi penjumlahan dengan aksioma pada operasi perkalian. Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti itu bisa digunakan secara bersamaan. Tetapi kembali lagi, ini kan soalnya A ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Berarti yang memungkinkan kita hanya menggunakan aksioma pada operasi penjumlahan saja. Kita tidak memerlukan aksioma pada operasi perkalian. Oke, kita lanjutkan. Diketahuinya kan A elemen R ya, di soal itu diketahui A elemen R, sehingga karena diketahuinya A elemen R, berdasarkan aksioma 3 terdapat 0 elemen R, sedemikian hingga dia berlaku B ditambah 0 sama dengan B. Nah, di sini saya menggunakan variabel B. Kenapa kok saya tidak menggunakan variabel A? Ingat, pada soal di sini muncul variabel B. Nah, ini yang bisa kita jadikan sebagai kunci bahwa nanti yang harus kita buktikan itu harus ketemu B sama dengan negatif A. Nah, ketemu B sama dengan negatif A artinya kan muncul variabel B di situ. Nah, berarti di sini kita yang tadinya aksioma 3 itu bunyinya variabel A, bisa kita sesuaikan sesuai soal. Kita ganti dengan variabel B. Oke. Kita lanjutkan. Berdasarkan aksioma 4 juga terdapat negatif A elemen R. Kenapa di sini saya pakai negatif A elemen R? Karena di sini kan muncul negatif ya. Nah, karena muncul negatif, kira-kira aksioma berapa sih yang tepat gitu kan? Kita bisa menggunakan aksioma 4 karena muncul negatif A. Sedemikian hingga berlaku negatif A ditambah A sama dengan 0. Oke, akibatnya B yang ini tadi aksioma 3, B sama dengan B ditambah 0, ini tadi aksioma 3, kita operasikan. B ditambah 0 kan bisa kita ganti ya menjadi negatif A ditambah A. Ini tadi aksioma 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kan bisa kelompokkan ya, bisa asosiatif ya. Sebelum asosiatif kita komunikasi, ditukar dulu. Jadi B ditambah A ditambah negatif A. Nah, kita tukar dulu. Berarti aksioma 1. Setelah aksioma 1 kita kelompokkan menjadi aksioma 2 yang tadinya pengelompokannya di belakang, sekarang kita ubah pengelompokannya ada di depan. B ditambah A
ditambah negatif A. Nah, ini pakai aksioma 2, pengelompokan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tukar lagi. A ditambah B ditambah negatif A. Kita tukar aksioma 1 ya, kalau pertukaran. Bisa kita tuliskan di sini aksioma 1. Nah, selanjutnya setelah ditukar, kita cari bahwa A ditambah B itu kan nilainya di sini sudah diketahui bahwa A ditambah B itu nilainya adalah 0 gitu. Berarti bisa kita ganti 0 ditambah negatif A. Oke. Sehingga di sini nilai B adalah negatif A. Berdasarkan aksioma berapa? Aksioma 3. Terbukti. Oke, dari sini apakah bisa dipahami? Semisal tidak dipahami atau belum dipahami, misalnya seperti itu, ada pertanyaan atau unek-unek apa, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan membantu menjawab. Selanjutnya teorema 1.1D. Ini poin D ini poin terakhir ya dari teorema 1.1. Jika A tidak sama dengan 0 dan A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Oke. Kita buktikan. Bukti. Karena terdapat satu elemen R. Kenapa saya menggunakan 1? Karena di sini kan muncul elemen 1 ya. Ya, jadi bisa saya jadikan patokan, saya pakai aksioma berapa ya yang kira-kira ada satunya gitu ya. Berarti karena terdapat satu elemen R, maka berdasarkan aksioma 3 bahwa 1 dikali A sama dengan A. Nah, atau variabelnya kita ubah aja. Mohon maaf. Atau karena di sini muncul variabel B, kita ganti, kita sesuaikan variabel B. Atau 1 dikali B sama dengan B. Nah, lagi selain aksioma 3, kita bisa menggunakan aksioma berapa ya? Aksioma 4 ya, berarti kira-kira kita tuliskan di sini karena A elemen R dan juga dia diketahui bahwa A tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, maka berdasarkan aksioma 4 terdapat 1 per A elemen R sedemikian hingga berlaku 1 per A dikali A sama dengan 1. Oke. Nah, ini nanti yang kita jadikan dasar dalam pembuktian teorema. Akibatnya apa? Bisa kita tuliskan di sini B sama dengan 1 dikali B sama dengan satunya bisa kita sesuaikan sesuai aksioma 4, bahwa aksioma 4 itu berbunyi 1 per A dikali A nilainya 1. Berarti ini bisa kita ganti 1 per A dikalikan A dikali B. Ini aksioma 4. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan ya. Yang tadinya kurungnya di depan, kita ganti kurungnya di belakang. Asosiatif ya. A dikali B. Oke. Kalau sudah, ini aksioma berapa? Asosiatif aksioma 2 ya.
Oke. Selanjutnya 1/A dikali A dikali B sesuai soal itu kan nilainya 1. Nah, sehingga ini berdasarkan aksioma 4 dia bernilai mohon maaf, bukan aksioma 4, salah, saya hapus, salah tulis. Oke, ini kita tulis B, ini B, ini B, ini B, sehingga 1/A dikali A nilainya adalah 1/A, terbukti. Oke, dari sini mudah-mudahan dipahami penjelasan Bu Deno untuk pembuktian teorema 1.1 dari poin A sampai poin B. Terima kasih, ketemu di pembuktian teorema selanjutnya.